Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Astuti dari SMK Negeri 1 Sekayu. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di LPPK Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka. Hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Mari kawan-kawan, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Apa semuanya hadir? Hadir semuanya ya? Hadir semuanya. Ruang kelasnya sudah dibersihkan? Benarkah? Sudah? Ibu cek dulu ya, sudah bersih semuanya. Anak-anak sudah siap belajar ya? Ya, kalau sudah siap belajar, buku, alat tulisnya ada di atas meja semuanya. Di rumah sudah belajar? Tahu tidak hari ini kita belajar apa di sini? Turunan fungsi ya. Kemarin sebelum hari ini ya, pertemuan kemarin kita belajar apa? Fungsi limit. Iya. Jadi ada hubungannya dengan limit di sini. Nah, jadi turunannya itu sebelum ini lihat ada dia. Kalau kalian mengingat pelajaran kemarin, definisi turunan fungsi apa? Kemudian di sini juga ada rumus turunan yang menggunakan limit ya. Jadi kemarin banyak rumus turunan itu, kalian juga harus ingat sifat-sifatnya juga. Masih ingat atau tidak? Nah, kalau masih ingat Ibu kasih kuis dulu ya. Kalian keluarkan dulu HP-nya ya. Ini Ibu kirim ya, linknya itu di grup, jadi kalian klik. Klik ya. Sebentar. Ini ada kode, masukkan nama kalian, atau kalau boleh join langsung boleh. Sudah? Masukkan kode, terus nama ya. Nama lengkap kalian di situ. Kalau sudah Ibu mulai ya. Coba dilihat. Iya. Siapa itu dapat 100 itu? Mutia ya. Nah, Aidil. Oh, berarti anak-anak Ibu sudah belajar semua ya.
hebat sekali nih. Selesai ya. Cukup waktunya. Nah, yang dapat peringkat 1 itu siapa tadi? Sinta Florentina, Saskia Adiameta, sama Mutia Desi. Ya, jadi tadi banyak dapat nilai 100 ya. Aplaus dulu untuk kalian, nak. Berarti kalian benar-benar sudah belajar ini, ya. Nah, sekarang kita ini ya masuk ke manfaatnya. Jadi siapa tahu nanti anak-anak, kan sekarang kelas 12 ya. Nanti siapa tahu setelah lulus kelas 12 ini kalian akan bekerja di salah satu bidang ini. Ada bidang konstruksi, ada bidang penerbangan, ada bidang penjualan. Nah, di sini ada manfaat kita belajar turunan fungsi di berbagai bidang ini ya. Di situ kalian bisa lihat kalau di bidang konstruksi apa manfaatnya? Iya. Kemudian di bidang penerbangan, kemudian di bidang penjualan, ya benar sekali. Nah, sekarang kita ke ini, Ibu kasih lagi video biar kalian lebih semangat. Apa sih manfaat belajar turunan fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan menggunakan konsep turunan untuk membantu Pandri merencanakan proyek renovasi rumahnya. Suatu hari, Pandri mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar agar tampak lebih cantik. Tapi yang membuat Pandri ragu adalah apakah uang tabungannya cukup untuk membiayai renovasi itu. Kemudian Pandri pergi untuk menemui seorang konsultan pembangunan. Konsultan itu bisa menghitung semua kebutuhan untuk renovasi sesuai yang Pandri harapkan. Yang menghitung biaya untuk material, kos tukang, dan lain-lain. Nah, gimana anak-anak? Video tadi ada manfaatnya ya di situ. Jadi kalau apa di video tadi? Kalau menghitung biaya pembangunan. Iya, kalau mau benerin rumah bisa dihitung ya. Sesuai tidak dengan budget uang yang kita punya di situ. Banyak sekali lah manfaatnya, pokoknya kalian harus semangat belajar turunan fungsi ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita itu belajar menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi ya. Lebih ke aplikasinya. Jadi di sini anak-anak ya harus mencapai 2 ini tujuan ini ya. Yang pertama apa di situ? Peserta didik dapat menentukan nilai maksimum, nilai minimum suatu fungsi. Kemudian yang kedua di situ ada peserta didik dapat menyelesaikan masalah. Iya, jadi anak-anak harus bisa mencapai tujuan ini ya. Baru dikatakan pembelajaran ini sukses ya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik penilaian, Nak ya. Jadi penilaian ibu itu dimulai dari awal pembelajaran sampai ke akhir pembelajaran. Apa saja yang ibu nilai? Di situ ada 3. Yang pertama, ibu akan menilai sikap kalian ya, lebih ke sosialnya di sini. Kedua apa tuh? Pengetahuan. Ketiga, keterampilan. Jadi sikap ini di sini ibu mengamati kalian itu mulai dari tadi salam tidak, membaca doa dengan kusuk tidak ya. Kemudian kalau pengetahuan tentunya ibu nilai dari yang tadi. Ada kuis kita kan, nanti ada tes formatif juga, kemudian ada tes-tes lain. Itu di situ ibu menilai pengetahuan kalian. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Keterampilan ini nanti ibu nilai dari kerja kelompok kalian di situ. Ibu lihat apakah kalian terampil mengemukakan pendapat nanti kalau disuruh presentasi ya, atau aktif tidak kalian dalam kelompok. Itu nanti masuk ke penilaian keterampilan di situ ya. Jadi meskipun berkelompok kalian satu kelompok, tapi ibu penilaiannya tetap
masing-masing anak ya. Jadi kalian masing-masing harus tetap aktif masing-masing. Jangan mentang-mentang kelompok, kerja kelompok terus biarlah Pak Ketua baik yang ini aktif, saya udah usah lah, saya duduk aja bengong-bengong ya. Jangan seperti itu. Jadi kalian harus aktif. Nah, paham ya di situ teknik penilaian kalian? Nah, kemudian yang selanjutnya ini ingin Ibu sampaikan tahapan pembelajaran kita ya. Jadi kita itu nanti akan membentuk 5 atau 6 kelompok yang isinya ya ada 5 anak, ada 6 anak untuk satu kelompoknya. Kemudian di situ nanti anak-anak berdiskusi. Nanti Ibu akan membagikan lembar LKPD. Setelah itu anak-anak presentasi ya, maju masing-masing. Kemudian nanti Ibu konfirmasi bagaimana pekerjaan kalian atau benar apa tidak. Selanjutnya baru kita terakhir ada tes formatif dan refleksi untuk menentukan kalian tindak lanjutnya apa ya ke depannya. Nah, Ibu harap kalian duduk berkelompok ya, sesuai dengan nama-nama ini. Ya, susun mejanya. Kalian perhatikan dulu di sini ya. Nah, lihat. Ibu punya satu masalah di sini ya. Perhatikan dulu. Nah, yang satu sisinya itu ada temboknya. Kawat yang disediakan di situ 800 meter. Tentukan luas minimum yang dibatasi oleh pagar. Jadi kalian pahami dulu soal ceritanya itu, baru nanti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini, ya. Nah, sebelum kita ke sana, kita ke materi dulu ya, Nak ya. Jadi kalian lihat dulu ini. Jadi suatu fungsi akan mencapai optimal di sini maksudnya maksimum dan minimum itu jika gradiennya sama dengan 0. Karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi itu sama dengan 0. Nah, di sini ada kriterianya. Kalau f aksen x1-nya sama dengan 0 di titik x1, x1 maka titiknya stasioner ya. Kemudian ada yang titik minimum, syaratnya itu titik maksimum dan juga titik belok. Nah, kalian perhatikan contoh soal itu. Tentukan titik balik fungsi berikut. Fx sama dengan x pangkat 2 min 4x plus 3. Jadi di situ yang ditanya titik baliknya. Nah, berarti kalian cari dulu apa? Turunannya, turunan pertamanya sama dengan 0. Cari turunannya dari fungsi itu. Berapa turunan dari x kuadrat min 4x plus 3? 2x min 4. Berarti 2x min 4 sama dengan 0 ya. Tinggal digeser aja 4-nya, dapatlah x sama dengan 2. Setelah dapat x sama dengan 2, kita mau cari pasangannya x, y. Berarti kita mau cari y. Y-nya dapat dari mana? Dengan cara mensubstitusikan x sama dengan 2 ke dalam fungsi ini. Jadi fx itu sama dengan y. Masukkan ya. X-nya 2 ganti x pada fungsi ini menjadi 2, dapatlah y-nya sama dengan min 1. Jadi titik stasionernya adalah 2, min 2, min 1. Dicek lagi turunan keduanya, kalau kita masukkan 2 itu lebih besar dari 0, maka dia masuk kriteria ke titik minimum. Sudah semua ya? Kalau sudah ini Ibu bagi ya LKPD-nya 3. Nah, sekarang anak-anak ya, kembali ke LKPD tadi. Kalian Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang untuk mengerjakan itu ya. Sebelumnya kalian baca dulu petunjuknya apa saja di situ ya. Pertama-tama kalian tulis dulu nama kelompok kalian. Baca tujuannya apa, petunjuk umumnya apa. Kemudian step by stepnya kalian
ini ya, kalian perhatikan. Kalau ada yang tidak tahu nanti tanya dengan ibu. Di situ ada 2 permasalahan. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak. Yang mau permasalahan 2? Itu kan yang diarsir ya. Yang diarsir itu yang ditanya. Berarti kalian nyari luas seluruhnya itu dikurangi yang segitiga pinggir-pinggirnya kan? Nah, kalau luas seluruhnya kan panjang kali lebar sudah dapet itu. Nah, yang 4 segitiga itu ada di belakangnya, buka dulu. Rumus segitiga apa? Tengah tali alas. Iya. Panjangnya dalam bentuk X, nanti satunya apa di situ. Cari masing-masing segitiga itu, kurangkan aja dari yang seluruhnya dengan segitiga itu dapat deh. Yang permasalahan 1 mirip ya dengan yang tadi ya, hanya diganti itunya aja. Panjang kawat lilitannya berapa di situ? Masalah 1. Yang tadi 800. Yang ini 1000. 1000 berapa nak tadi? 200 ya. Satu bagiannya tertutup tembok tidak itu? Tertutup juga ya? Kalau yang masalah 2 kita mencari luas yang diarsir ya. Masalah 2 ada yang mau ditanyakan enggak? Masalah 2. Masalah 2 itu kan yang dicari yang diarsir. Habis ya waktunya. Habis waktunya, sekarang kita ke presentasi ya. Jadi Ibu persilakan kelompok 1 siap-siap. Ya, kelompok 1 maju. Jelaskan dulu, nanti pas bagian luas panjang kali lebarnya baru ditulis pakai spidol ya. Yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ridwan dan saya ada Dewa. Di samping Dewa ada Ustaz Mafilia, dan di samping Ustaz ada Aidil, dan di samping Aidil ada Devitawa. Ya, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sesi ini. Dia akan dibacakan oleh Devi. Sebidang tanah akan ditanami sayur-sayuran. Tanah tersebut dibatasi oleh pagar dengan kawat berduri. Lihat Yang lainnya nyimak ya, teman-teman lainnya. dibatasi pagar adalah tidak bertembok. Jika kawat berduri yang disediakan 1.200 meter, tentukan luas maksimum yang dapat dibatasi oleh pagar. Setelah ini saya dijawab oleh Ayu. Memahami permasalahan, informasi apa yang diperoleh dari permasalahan di atas? Informasi yang diperoleh adalah kawat berduri panjangnya berjumlah sepanjang 1.200 meter. Lalu permasalahan apa yang akan diselesaikan? Permasalahan yang akan diselesaikan adalah luas maksimum yang dibatasi pagar. Lalu mengidentifikasi permasalahan.
Misalkan panjang sama dengan X, lebar sama dengan Y, kawat tersedia sama dengan 1.200 meter, dan banyak lilitan sama dengan 4. Lalu merancang rencana penyelesaian. Panjang kawat satu lilitan sama dengan panjang kawat seluruh dibagi dengan 4, yaitu panjang lilitan tadi sama dengan 1.200 dibagi 4 dengan hasil 300 meter. Lalu dibuat menjadi 300 sama dengan P plus 2L dengan satu tembok, yaitu sama dengan P. 300 sama dengan X, lalu masukkan P X dan Y tadi ke dalam fungsi P plus L, P plus 2L, jadi 300 sama dengan X plus 2Y, yang sama dengan X sama dengan 300 min 2Y. Lalu fungsinya adalah dengan rumus sebuah persegi panjang tadi adalah panjang dikali lebar, diubah menjadi X dikali Y sama dengan, ya, lalu masukkan rumus 300 min 2Y. Lalu masukkan rumus X tadi 300 min 2Y dikali Y dengan Lx fungsi sama dengan 300Y min 2Y kuadrat. Lalu mengidentifikasi permasalahan. Tentukan nilai maksimum dari fungsi luas tanah menggunakan turunan pertama. Fungsi yang telah ditemukan tadi diturunkan menjadi turunan pertama, yaitu Lx sama dengan 300Y min 2Y kuadrat diturunkan L X sama dengan 300 min 4Y. Lalu untuk menghitung nilai minimum atau maksimum, L X sama dengan 0. 300 min 4Y sama dengan 0, min 4Y sama dengan min 300, dengan hasil Y sama dengan 300 dibagi 4 sama dengan 75. Lalu substitusikan Y tadi ke dalam nilai X tadi, yaitu X sama dengan 300 min 2Y, 300 sama dengan 300 min 2 dikali 75 sama dengan 300 min 150. Lalu hasil sama dengan 105, X sama dengan 150 meter. Lalu masukkan ke dalam rumus persegi panjang tadi, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar, dan diubah menjadi X dikali Y sama dengan 150 dikali 75 sama dengan 11.250 meter kuadrat. Luas maksimumnya adalah 11.250 meter kuadrat. Nah, coba tuliskan nak dari sini ke sini di papan tulis biar yang lainnya apa? Yang ini aja. Nah, ini. Dari mengidentifikasi masalah. Setengah dikali X ya? Iya, karena kan Setengah ya? kan ini mana tadi? Oh, ini udah dikalikan ke dalam. Iya, itu lagi. Jadi hasil untuk kelompok ini mereka dapat luas maksimumnya itu 11.250 meter persegi. Coba kalian cocokkan dengan jawaban kelompok kalian. Apakah sama? Apakah beda? Fungsinya apa? Lihat dulu itu temennya itu fungsinya. Dia dapatnya apa di situ? 300Y min min 2Y kuadrat. Jadi untuk menentukan nilai optimal tadi syaratnya yaitu turunan pertamanya sama dengan 0. Baiklah, ini jawaban dari kami kelompok 1 pada masalah yang pertama. Ini kelompok kedua. Ya, lanjut lagi masalah kedua. Perhatikan data di samping. Data ini adalah persegi panjang dengan panjang PS sama dengan 12 dan lebarnya PI sama dengan 8. Di dalam persegi panjang dimuat segi 4 ABCD dengan BQ sama dengan BS sama dengan X dan BC sama dengan AR sama dengan X. Tentukan luas minimum segi 4 ABCD. Baiklah, kita jawab Identifikasi permasalahan. Informasi yang diperlukan dari permasalahan di atas adalah diketahui PS sama dengan 12, PQ sama dengan 8, BQ sama dengan BS sama dengan X, dan PC sama dengan AR sama dengan 2X. Lalu permasalahan yang diselesaikan adalah berapa luas minimum ABCD. Mengidentifikasi permasalahan. Dulu sebentar dikit aja. Kita mencari, nah, ya. Mana tadi gambarnya? Coba matiin dulu nak itu, Nak. Sebentar. Tutup dulu. Nah.
Mana gambar soalnya tadi? Masalah 2. Ini ya. Yang diarsil di dalam sini ya. Berarti kalian mencari rumus luas seluruhnya ini dulu, yang ini ya. Nah, dikurangi dengan Yang tidak diarsil. segitiga ini 1, 2, 3, 4. Jadi supaya luasnya minimum, segitiganya harus maksimum. Cari dulu 4 segitiga ini. Sudah dicari? Sudah. Nah, sekarang Ibu minta kamu tuliskan langsung ke yang luas ABCD ini, yang di bawah sini. Nah, yang ini. Ya. Nah, jadi di situ kelihatan kerjanya, ya. Dan luas minimum dari segi 4 ABCD adalah L sama dengan 3x kuadrat min 28x plus 96 sama dengan 3 dikali 4,6 kuadrat min 28 dikali 4,6 kuadrat 4,6 plus 96 sama dengan 3 dikali 21,6 min 28,8 plus 96 128 maaf tadi sama dengan 64,8 min 128,8 plus 96 sama dengan min 64 plus 96 sama dengan 32 meter persegi. Jadi dia luas minimumnya, jawaban dari kelompok ini 32 meter persegi ya. Gimana kelompok lain? Sama atau tidak? Kalau sama berarti punya kalian sudah benar ya. Silakan selamat dulu untuk kelompok 2 sudah menyelesaikan tugasnya. Baiklah nak ya. Karena tadi semua kelompok sudah maju presentasi ya. Jadi ibu rasa kalian sudah ini ya, mengerti. Ini banyak yang benar. Kelompoknya juga banyak yang aktif di situ. Ibu lihat jawabannya semuanya benar dan sama ya dengan kelompok lain. Nah sekarang setelah kalian kerja kelompok ini ya, kalian ibu minta menyimpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran ini tadi. Kelompok siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan kelompok 3. Kita menjawab dari ketika akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Fungsi akan mencapai optimal dalam artian maksimum atau minimum jika gradiennya sama dengan 0. Karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0 dan aksen sama dengan 0. Baiklah, itu kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ya, berarti anak-anak sudah bisa menyimpulkan. Aplaus dulu nak. Berarti sudah pinter ya kalian semuanya. Nah kita sebelum ke tes formatif, kita penyegaran dulu nak ya, ice break. Kita ikuti ya. Sebelum kita ke tes formatif ini, apa saja yang kurang tadi dari pembelajaran tadi? Mulai dari pembelajaran awal sampai sebelum formatif ini. Kurang jelas apa? Misalnya kurang jelas ibu menjelaskan di bagian apa? Aman, serius. Di bagian menjelaskan LKPD atau menjelaskan materi? Atau di bagian apa tadi yang kurang jelas? Kalau sudah jelas semua berarti kalian ini ibu tes dulu ya pengetahuan kalian. Jadi di sini ada soal ya, soal ini kalian kerjakan, ibu kasih waktu 10 menit. Nanti jawabannya kalian foto, kalian letakkan di Google Classroom, linknya di atas ini ya. Ibu mulai dari sekarang 10 menit silakan.
Nah, baiklah, karena kalian semuanya Ibu lihat sudah mengumpulkan di sini ya di Google Classroom ini. Ibu lihat nilai kalian bagus-bagus ya. Cuman ada beberapa yang agak kurang di soal nomor 2 ya. Tapi ini nilainya masih di atas KKM. Nah, ini coba lihat dulu, perhatikan dulu. Ya. Ini jawabannya dari tes formatif kita tadi ya. Jadi, perhatikan dulu sini semuanya. Jawaban soal nomor 1 itu luasnya berapa di situ? Luas maksimumnya 15.312,5 meter persegi. Jadi kalau yang jawabannya sama dengan itu benar ya. Poinnya 50 ini untuk satu soal. Kemudian yang untuk 2, mana nomor 2 tadi? Di sini sampingnya ya. Nah, nomor 2 itu jawabannya 48 cm persegi ya. Jadi anak-anak tadi banyak salah yang di nomor 2 ini ya. Lupa mungkin luas permukaan kotak tanpa tutup itu berarti tutupnya tidak masuk. Ini Ibu anggap anak-anak semuanya sudah mengerti ya, karena sudah di atas KKM. Nah, berarti pembelajaran kita hari ini itu sudah termasuk berhasil ya, karena kalian sudah mengerti ya, baik dari tadi pengetahuan, sikap, keterampilan tadi sudah bagus nilainya. Nah, berarti anak-anak untuk pertemuan selanjutnya kita sudah bisa masuk ke bab integral ya. Jadi nanti kita masuk ke bab baru, bab integral. Jadi integral itu merupakan kebalikan dari turunan. Nah, baiklah anak-anak, karena pembelajaran hari ini juga sudah selesai ya. Sudah 90 menit kita belajar ya tadi. Jadi Bu harapkan nanti untuk selanjutnya kalian lebih semangat lagi ya. Dan pembelajaran hari ini jangan dilupakan begitu saja. Nanti pulang ke rumah harus diulang lagi ya. Sedikit-sedikit diulang lagi. Apalagi kita sebentar lagi mau ujian semester ya. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya, supaya pulang kita nanti dengan selamat, kita membaca doa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Duduk siap, gerak. Mari kawan-kawan, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.